Ya, selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah absen ya melalui Google Meet. Sekarang kita lanjut belajar tematik. Kalau tadi anak-anak sudah belajar penjas case, sekarang kita lanjut pembelajaran tematik ya anak-anak. Ya, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran yang keempat ya. Hari ini anak-anak kita belajar tentang ciri-ciri WC umum yang kotor dan menyusun pola bangun ruang. Kalau kemarin kita belajar tentang ciri-ciri pasar yang kotor, kemudian hari ini kita belajar tentang ciri-ciri WC umum yang kotor dan cara membersihkannya ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Beberapa tempat yang biasa disediakan ketika berlibur ke pantai. Ya, anak-anak pasti pernah ke pantai ya. Contoh tempat yang ada ketika kita pergi berkunjung atau berlibur ke pantai. Nah, satu yang pertama adalah tempat parkiran, ya, beberapa tempat. Kemudian tempat jual makanan atau warung makan ya. Kemudian ya, toilet atau kamar mandi untuk ganti pakaian ketika anak-anak sudah mandi dari pantai, kalau misalnya itu bisa mandi ya. Kemudian yang keempat adalah tempat duduk ya. Ini adalah beberapa tempat yang selalu tersedia ketika kita pergi berlibur ke pantai ya. Kenapa Miss Yerna memberitahukan ini? Karena ini bagaimana kita cara menjaga atau merawat kebersihannya ya. Supaya anak-anak kalau pergi berlibur ke sini jadi nyaman di sana ya. Oke, kita lanjut. Ayo kita membaca bersama-sama. WC umum yang kotor harus dibersihkan. Nah, WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran air harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun ya, Superpel ya, atau kalau di kamar mandi itu atau di WC itu pakai karbol ya, dan sabun. Dengan demikian WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya tempat itu bersih. Nah, informasi apa yang anak-anak peroleh dari isi teks di samping ini ya, yang tadi Miss Yarna barusan bacakan? Ya, WC umum yang kotor, ya betul ini ya. Kemudian mengapa? Satu, karena membuang sampah sembarangan. Kemudian, dua, tersumbatnya saluran air. Dan ketiga, adanya genangan air ya. Jadi ini poin dari teks bacaan yang barusan anak-anak baca bersama-sama dengan Miss Erna dan anak-anak dengarkan ya. Oke, kita lanjut. Cara yang harus dilakukan agar WC di pantai atau tempat wisata tetap bersih. Nah, yang pertama, kloset disikat. Nah, ini ya disikat supaya bersih. Jadi ketika nanti kita pakai, jadi kita nggak merasa jijik atau nggak merasa bau ya gitu. Kemudian, nah lantai disikat ya, disikat supaya tidak berlumut ya. Jadi kalau misalnya itu tidak licin ya anak-anak. Nah, kemudian cermin dilap ya, cermin dilap. Jadi ketika kalau misalnya cerminnya dilap bersih juga kan, kalau kita berkaca itu jadi enak ya, nyaman. Maksudnya aduh bagus gitu ya. Kemudian wastafel ya, ini wastafel dilap ya, pakai kain lap dilap ya, seperti ini ya. Kemudian lantai
kamar mandi atau WC yang sudah disediakan dipel supaya apa tadi? Airnya tidak tergenang, kemudian airnya tidak becek ya, tidak becek ya. Kemudian sampah harus dibuang pada tempatnya anak-anak ya. Dibuang pada tempatnya, tidak ditaruh di atas ini nih, seperti ini nih contohin yang anak-anak lihat nih. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam tempatnya, bukan diletakkan di atas. Ya. Oke, anak-anak, semoga anak-anak mengerti dengan cara membersihkan WC. Kemudian anak-anak mampu mempraktekannya ketika anak-anak pergi berlibur ataupun di rumah ya. Kita lanjutkan. Ayo kita berlatih. Nah, yaitu menyusun perhatikan pola susunan balok berikut. Nah, anak-anak kita hari ini belajar tentang menyusun pola bangun ruang ya. Nah, ini adalah bangun ruang ya. Anak-anak sekarang kita akan menyusunnya ini menjadi susunan bangun ruang yang bagus seperti ini ya. Nah, ada ini sebenarnya sama bentuknya, hanya ini bentuknya berdiri ya. Nah, baloknya ini tidur, ini tegak, terus balok tidur, tegak, terus balok tidur. Berarti kemudian apa bentuk balok yang berikutnya apa ya? Ya betul, dia tegak. Kemudian apalagi tegak. Nah gitu ya anak-anak, nanti susun seperti ini, susun yang benar. Kemudian nanti anak-anak warnain ya. Berikutnya ini baloknya. Tidur tegak satu, tidur satu, terus tegak satu. Nah, anak-anak perhatikan. Berarti berikutnya apa? Ya, benar, tidur. Kemudian berikutnya lagi tegak, ya. Nah, anak-anak nanti ini anak-anak susun seperti itu ya. Tapi tergantung gambarnya berapa urutannya ya. Kemudian tugas matematika hari ini anak-anak melanjutkan pola-pola bangun ruang yang sudah ada ya di buku cetak tematik halaman 185 sampai 186 ya. Nomor 1 sampai 5. Setelah menentukan pola bangun ruang, silakan diwarnain ya anak-anak. Nah, kerjakan langsung di cetak tematik anak-anak ya. Anak-anak usahakan menggambarnya bangun ruang itu pakai penggaris supaya rapi dan bagus ya. Kemudian anak-anak setelah itu nanti diwarnain ya. Yang diwarnain itu yang anak-anak jawab aja, jadi tidak semuanya ya. Oke. Cukup sekian belajar kita hari ini anak-anak. Semangat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati ya. Sampai ketemu besok dengan Miss Yerna. Oke?